Di sebuah pagi yang sibuk, di tengah hiruk-pikuk pasar rakyat yang sederhana, seorang wanita duduk anggun di warung makan. Gelang emas menghiasi tangannya, tas bermerek tersampir di bahu, dan wajahnya penuh percaya diri. Semua orang mengenalnya sebagai Bu Hajah, wanita yang katanya pernah ke Tanah Suci dan dikenal sebagai dermawan. Namun pagi itu, satu tindakan kecil mengubah segalanya. Ketika seorang pengemis tua, buntung kakinya dan lusuh pakaiannya, mendekat untuk meminta sedikit belas kasihan, wanita itu justru menendangnya, di depan banyak mata. Tendangan itu bukan hanya mengenai tubuh renta itu, tapi juga menyayat nurani siapapun yang melihatnya. Yang tidak disadari oleh Bu Hajah, seseorang memperhatikan, seorang guru honorer, yang hidupnya sederhana tapi hatinya tidak diam. Ia mencatat segalanya. Ia melaporkannya. Dan satu demi satu, kepalsuan yang selama ini disembunyikan di balik kemewahan mulai terbongkar. Gelar hajinya ternyata fiktif. Bisnisnya ternyata penuh utang. Rumah megahnya pun ternyata nyaris disita. Semua yang ia banggakan perlahan runtuh. Sementara pengemis yang dulu ia hina, kini justru dihormati. Dan sang guru yang dulu dianggap kecil, kini berdiri paling tegak memperjuangkan kebenaran. Kisah ini bukan hanya tentang kekerasan di warung makan. Ini tentang topeng yang retak, tentang harga diri yang dijatuhkan, dan tentang keberanian seorang wanita biasa, yang berani mengatakan, cukup. Sebelum kita masuk ke kisah selengkapnya, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Klik like dan subscribe channel Aca Bercerita untuk terus mengikuti cerita-cerita nyata yang mengguncang hati. Karena ini lebih dari sekadar kisah. Ini adalah pengingat bahwa harga diri tidak bisa dibeli, dan kebenaran tidak bisa dikubur, seberapapun tebalnya emas yang menutupinya. Pagi itu, langit kampung Lempung berwarna keemasan. Kabut tipis masih menggantung di antara atap rumah dan tiang-tiang listrik, ketika pasar pagi mulai menghidupkan denyut kehidupan desa. Deru kendaraan bercampur riuh pedagang dan aroma rempah dari warung-warung makan memenuhi udara. Di sudut pasar, berdiri sebuah warung sederhana milik Busri. Warung itu tak besar, tapi selalu ramai oleh pelanggan setia yang datang demi nasi rames murah dan dendeng batokok yang terkenal sedap. Pagi itu, seperti biasa, pelanggan duduk bersisian di bangku panjang, menikmati makanannya dengan tergesa sebelum kembali ke pekerjaan masing-masing. Di antara wajah-wajah biasa itu, muncul satu sosok yang mencolok. Seorang wanita sekitar 40 tahun, dengan baju kurung motif bordir emas dan tas kulit mengilap tergantung angkuh di bahu kanannya. Perhiasan berkilauan menghiasi jemari dan pergelangan tangannya. Wajahnya dipulas rapi, dan rambutnya disanggul tinggi dengan sisiran sempurna. Semua orang memanggilnya Ibu Retno, atau dengan gelar yang ia sematkan sendiri, Bu Hajah. Ibu Retno bukan warga asli kampung Lempung, tapi rumahnya berdiri megah di perbukitan tak jauh dari pasar, dengan pagar tinggi dan kaca berlapis film hitam. Kehadirannya di warung itu selalu menarik perhatian, tak hanya karena penampilannya, tapi juga karena cara ia memesan makanan, berlebihan, cepat, dan penuh instruksi. Pagi itu, ia datang lebih awal dari biasanya. Ia menunjuk lauk-lauk prasmanan satu persatu dengan kuku yang baru dipermani sket merah mengilap, seolah takut kehabisan. Nasi ditumpuk tinggi, ditambah 3 jenis lauk, 2 sambal, dan sepotong kerupuk udang. Setelah membayar tanpa menoleh pada kasir, ia duduk di bangku dekat jendela, tempat favoritnya, sambil membuka ponsel. Di saat suapan pertama hampir menyentuh bibirnya, suara langkah tertatih menghampiri. Seorang pria tua dengan tongkat kayu dan kaki kiri yang hanya tersisa sampai pangkal paha, berdiri di sisinya. Tubuhnya kurus, kulitnya kusam terbakar matahari. Pakaian yang dikenakan lusuh dan menempel pada tubuh karena peluh yang mengering. Tatapan matanya memelas, namun tubuhnya tetap tegak. Beberapa pelanggan menunduk, beberapa lagi pura-pura sibuk. Hanya 1-2 yang memperhatikan dengan lirih. Namun bagi Ibu Retno, kehadiran lelaki itu bagaikan noda dalam sarapannya. Aroma tubuhnya yang bercampur debu dan keringat menyusup cepat ke hidung, mematikan selera makan yang baru saja bangkit. Pandangan Ibu Retno berubah tajam. Rahangnya mengencang.
Sorot matanya dingin dan penuh rasa muak. Tanpa ragu, ia mengangkat kakinya dan menendang tubuh renta itu. Keras, cepat, dan penuh amarah. Tubuh si pengemis terlempar ke belakang, menjatuhkan tongkat kayunya dan mendarat di lantai tanah yang keras. Beberapa sendok nasi dari piring orang lain ikut tumpah karena insiden itu. Warung seketika hening. Beberapa orang menoleh. Lainnya menutup mulut dengan tangan. Pemilik warung hanya bisa membeku, tak percaya pada apa yang baru disaksikan. Sementara Ibu Retno duduk kembali dengan angkuh, membersihkan bagian bawah roknya seolah enggan terkena jejak dari tubuh yang ia tendang. Pengemis tua itu mencoba duduk. Napasnya tersengal. Matanya mencari tongkatnya, dan tangan kurusnya gemetar memungut sisa harga diri yang berserakan. Tak ada kata terlontar dari mulutnya. Hanya wajah pasrah yang menghadap tanah. Pagi yang semula biasa, kini berubah muram. Dan pada saat itu, sesuatu yang lebih besar dari sekadar sepiring nasi telah terusik. Sebuah luka menganga di tengah pasar. Bukan hanya luka fisik, tetapi luka batin. Luka atas rasa kemanusiaan yang diinjak-injak di hadapan umum. Sesuatu yang tak mungkin dibiarkan menguap begitu saja bersama asap dapur warung. Pasar Kampung Lempung kembali bising. Namun bukan oleh teriakan pedagang atau riuh tawa pembeli, melainkan oleh bisikan-bisikan tajam yang merambat dari satu mulut ke mulut lain. Insiden pagi itu, tendangan yang melayang dari kaki seorang perempuan berhias emas menuju tubuh seorang lelaki buntung, telah menggetarkan hati banyak orang. Tapi seperti biasanya, hanya sedikit yang berani berbuat lebih dari sekadar menggeleng. Di antara wajah-wajah yang tercekat, ada satu perempuan yang tidak mampu membiarkan kejadian itu berlalu seperti angin lalu. Namanya Laras. Usianya 32 tahun. Ia bukan siapa-siapa. Hanya seorang guru honorer di sekolah dasar negeri di balik sawah. Pakaian dinasnya sederhana. Rok biru tua dan kemeja putih yang mulai pudar warnanya. Ia tak punya perhiasan, apalagi gelar yang membuat orang menunduk saat menyebut namanya. Tapi yang ia punya adalah hati yang tidak bisa diam ketika kemanusiaan diinjak begitu telanjang. Ketika semua mata menghindar, Laras melangkah. Ia berjalan menuju tubuh renta yang masih duduk bersimpuh. Napasnya terengah, dan matanya menunduk dalam diam. Dengan cekatan, Laras mengambil tongkat yang sempat terlempar, menyodorkannya perlahan. Tangan si pengemis gemetar saat menerima uluran itu. Ia tidak menangis, tidak pula meratap. Tapi ketenangan yang muncul dari luka itu justru terasa lebih menyakitkan. Laras tidak berkata apapun. Ia hanya membantu lelaki tua itu berdiri, membimbingnya ke kursi kosong di sisi warung. Dari tasnya yang sudah mulai lusuh di bagian jahitan, ia mengeluarkan sebotol air mineral dan selembar uang ribuan. Ia meletakkan keduanya tanpa suara, hanya dengan pandangan yang teduh namun penuh tekad. Ibu Retno masih duduk di tempatnya, tidak terusik. Ia hanya melirik sekilas, lalu kembali menatap ponselnya. Wajahnya kembali tenang, seolah kejadian tadi hanya gangguan sepele dalam rutinitas mewahnya. Namun ketenangan itu hanya permukaan. Ada yang mulai bergetar di bawahnya. Riak kecil dari dampak tindakan yang selama ini selalu luput dari balasan. Laras tidak tinggal lama di warung itu. Ia tahu pekerjaannya menanti. Tapi langkah kakinya terasa lebih berat dari biasanya. Ada sesuatu yang tertinggal di sana, bukan sekadar kejadian, tapi sebuah janji tak terucap untuk tidak membiarkan luka itu mengering tanpa keadilan. Di ruang kelasnya, Laras sulit berkonsentrasi. Tatapan murid-murid yang polos terasa kontras dengan apa yang ia lihat pagi tadi. Dunia tempat anak-anak itu tumbuh seharusnya bukan dunia di mana yang lemah ditendang dan yang kuat bersembunyi di balik gelar palsu. Ia tahu, jika ia diam, maka ia sama dengan mereka yang pura-pura tidak melihat. Malam harinya, Laras duduk sendirian di ruang tengah rumah kontrakannya. Meja kecil penuh buku ajar dan berkas-berkas ujian. Tapi malam itu, ia membuka halaman kosong dan menuliskan kronologi kejadian yang ia lihat. Setiap kalimat ditulis hati-hati, tanpa dilebihkan, tanpa dikurangkan. Ia ingin semua terang, karena kebenaran hanya bisa tumbuh dari keberanian menceritakan apa adanya. Keesokan harinya, Laras datang ke kantor polisi sektor Banyu Temu.
Ia menyerahkan tulisan itu kepada petugas dengan tangan sedikit bergetar. Di hadapan petugas jaga, ia menceritakan kembali apa yang terjadi. Petugas itu semula mendengarkan dengan santai, mengangguk ringan seperti sedang menanggapi laporan kehilangan dompet. Tapi ketika Laras menyebut adanya kekerasan terhadap penyandang disabilitas dan menyampaikan identitas korban, seorang pengemis tua bernama Pak Rahman, ekspresi petugas mulai berubah. Laporan diterima. Prosedur dimulai. Hari itu, Laras kembali ke sekolah dengan hati berdebar. Ia tahu, laporannya mungkin akan dianggap berlebihan. Ia sadar, orang-orang seperti Ibu Retno sering memiliki koneksi yang membuat hukum ragu berdiri. Tapi ia tetap melangkah, karena keyakinan di dadanya lebih kuat dari rasa takut. Ia tidak ingin jadi pahlawan. Ia hanya ingin tidur malam nanti tanpa rasa bersalah. Dan di balik segala keraguan, sesuatu mulai bergerak perlahan. Bukan hanya dalam catatan kepolisian, tapi dalam hati orang-orang yang menyaksikan dan diam. Tindakan kecil Laras telah membuka celah. Sebuah ruang tipis tempat keadilan bisa menyelinap masuk. Hujan rintik turun siang itu di Kecamatan Banyu Temu. Air membasahi trotoar dan genteng rumah-rumah warga, namun tidak sanggup mendinginkan gelisah yang mulai menyebar sejak laporan Laras diterima di kantor polisi. Kejadian yang semula hanya jadi bisik-bisik pasar kini mulai naik ke permukaan. Pak Rahman, lelaki tua yang menjadi korban, dipanggil ke kantor polisi 2 hari setelah laporan Laras. Ia datang didampingi seorang petugas dari puskesmas tempat ia biasa meminta obat luka. Badannya masih lemah, tapi semangatnya tidak kalah dengan siapapun di ruangan itu. Ia tidak membawa dendam, hanya keinginan sederhana untuk tidak lagi diperlakukan seperti debu yang bisa disapu kaki siapapun. Sementara itu, Laras kembali menjalani rutinitasnya sebagai guru. Tapi hatinya tidak sepenuhnya di ruang kelas. Ia tahu langkah yang telah diambil bukan tanpa risiko. Nama Ibu Retno bukan asing di desa mereka. Meskipun latar belakang kekayaannya sering jadi teka-teki, posisinya sebagai tokoh, dermawan, yang sering menyumbang ke masjid dan acara sosial membuatnya punya pelindung tak kasat mata. Namun Laras tidak goyah. Ketika surat panggilan untuk Ibu Retno dikeluarkan oleh pihak kepolisian, ia tahu badai akan segera datang. Dan benar saja, berita tentang laporan itu menyebar cepat. Beberapa tetangga mulai menjauh. Ada yang menyindirnya sebagai cari sensasi. Ada pula yang terang-terangan menyalahkannya karena berani melawan orang yang selama ini sering membantu warga. Tapi Laras tidak menjawab. Ia terus mencatat setiap detail yang ia ingat, melampirkan foto kondisi Pak Rahman, dan menggali informasi dari pemilik warung yang juga siap menjadi saksi. Ia juga menyarankan agar Pak Rahman diperiksa oleh dokter untuk memperkuat bukti luka fisik. Sementara itu, Ibu Retno tidak tinggal diam. Didampingi pengacara dari kota, ia datang ke kantor polisi dengan penuh percaya diri. Wajahnya tetap terpoles rapi, dan penampilannya tak berubah. Tas mahal, sepatu mengilap, dan sikap yang menyiratkan bahwa semua ini hanya salah paham yang akan selesai dengan uang. Tapi kali ini, uangnya tidak cukup. Bukti mulai dikumpulkan. Saksi-saksi menyatakan hal yang serupa, tentang tendangan yang melayang, tentang Pak Rahman yang terjatuh, tentang reaksi angkuh yang menyusul sesudahnya. Bahkan pemilik warung, yang awalnya enggan bicara, akhirnya bersedia memberikan keterangan resmi. Namun proses tidak mudah. Beberapa oknum mencoba mengaburkan cerita. Ada yang mendatangi rumah Laras malam hari, mencoba menyampaikan kekhawatiran, dan menyarankan agar ia menarik laporan demi kebaikan bersama. Tapi Laras hanya menutup pintu dengan pelan dan menyalakan lampu ruang belajarnya lebih terang dari biasanya. Ia tahu, kegelapan hanya menang jika yang terang memilih untuk diam. 1 minggu setelah penyelidikan dimulai, pihak kepolisian resmi menyatakan bahwa kasus ini memenuhi unsur penganiayaan ringan terhadap penyandang disabilitas. Ibu Retno ditetapkan sebagai tersangka, dan proses hukum pun bergulir. Berita itu menyebar ke seluruh desa. Wajah-wajah yang dulu memuji, kini mulai ragu. Kebaikan yang dulu diasosiasikan dengan emas dan sedekah, kini mulai ditimbang ulang oleh kesaksian nyata dan luka yang tidak bisa disangkal. Banyak yang mulai bertanya, jika tendangan itu terjadi di depan umum, berapa banyak yang telah terjadi diam-diam?
Laras tidak merasa menang. Ia hanya duduk sendiri di ruang guru sepulang sekolah, menatap keluar jendela sambil menuliskan refleksi pribadinya. Ia tahu ini baru permulaan. Hukum bisa tajam, tapi juga bisa tumpul bila tak dijaga. Ia tidak punya kekuatan besar, tapi ia punya satu hal yang tidak semua orang berani pegang, keyakinan bahwa yang benar harus tetap diperjuangkan, bahkan jika semua orang memilih diam. Dan di bawah langit yang mendung itu, di tengah derik serangga sore dan bunyi pelan angin menyapu genteng, Laras mempersiapkan diri. Bukan hanya untuk menghadapi proses hukum selanjutnya, tapi juga untuk menjaga api keadilan yang telah ia nyalakan, agar tak padam di tengah angin ketidakpedulian. Dari luar, rumah Ibu Retno masih terlihat megah. Pilar-pilar putih menjulang, gerbang besi ditempa berukir, dan kaca-kaca jendela mengilap di bawah cahaya matahari pagi. Namun di balik dinding tebalnya, rumah itu tidak lagi setenang dulu. Aroma wangi mawar dari diffuser mahal kini tergantikan oleh udara tegang yang menggantung di setiap sudut ruangan. Telepon genggam Ibu Retno nyaris tak berhenti berdering. Pengacara, kerabat jauh, rekan bisnis, dan beberapa orang yang dulu dekat kini mendadak mencari jarak. Hari-hari berlalu dengan perlahan. Sidang pertama tinggal menghitung minggu. Pengacara pribadinya sibuk menyiapkan argumen pembelaan, menyusun narasi bahwa tindakan kliennya hanyalah bentuk reaksi spontan karena terganggu saat makan. Bahwa Ibu Retno adalah wanita yang sensitif terhadap bau dan kebersihan. Bahwa semua ini diperbesar oleh opini publik yang mudah terprovokasi. Namun narasi itu mulai retak bahkan sebelum ia sempat dibacakan. Beberapa warga kampung Lempung mulai bersuara, terutama setelah mengetahui bahwa sosok yang selama ini mereka puja ternyata menyimpan banyak kepalsuan. Isu bahwa Ibu Retno tidak pernah benar-benar menunaikan ibadah haji mulai mencuat. Dulu ia sering bercerita tentang perjalanannya ke Tanah Suci, lengkap dengan kisah dramatis dan pengambilan gambar dari sudut tertentu. Tapi tak satu pun yang bisa menunjukkan bukti jelas keberadaannya di sana. Seorang mantan teman arisan bahkan menceritakan bagaimana Retno kerap lupa nama-nama tempat dan ritual haji. Ada pula warga yang mengaku bahwa perhiasan emas yang dipakai sang Bu Hajah sebenarnya hanyalah lapisan sepuh dari toko grosir perhiasan murah di kota sebelah. Lambat laun, citra yang dibangun selama bertahun-tahun mulai rontok, satu demi satu. Kondisi keuangannya pun ikut terungkap. Retno selama ini menjalankan bisnis kosmetik rumahan yang seringkali menggunakan sistem pembayaran cicilan berbunga tinggi. Banyak modalnya berasal dari pinjaman rentenir, dan beberapa barang mewah yang ia miliki sebenarnya belum lunas. Namun karena gengsi, ia terus berpura-pura makmur, bahkan menolak tawaran restrukturisasi dari bank karena khawatir citranya tercoreng. Kini, saat harus menghadapi tuntutan denda dan biaya hukum yang tidak kecil, ilusi itu mulai menggigit balik. Penagih utang datang silih berganti. Beberapa mulai mengancam akan menyita mobil dan perabot rumah jika tak dibayar dalam waktu dekat. Namun Retno masih menolak mengaku kalah. Di hadapan publik, ia tetap berusaha tampil anggun, menyembunyikan luka-luka yang mulai menyebar dalam hidupnya. Sementara itu, Laras terus mengamati dari jauh. Ia tidak pernah mengumbar apa yang telah ia lakukan. Ia hanya ingin proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Tapi di dalam hati, ia tahu ada yang lebih dalam dari sekadar tuntutan formal. Ini adalah pertarungan antara kejujuran dan kemunafikan, antara harga diri yang dibangun di atas luka orang lain dan keberanian yang lahir dari ketulusan membela yang lemah. Pak Rahman juga tidak tinggal diam. Setelah sempat dirawat beberapa hari karena infeksi ringan pada luka bekas benturan, ia kembali ke tempat tinggalnya yang sederhana di ujung desa. Berkat bantuan dari beberapa donatur yang mengetahui kisahnya, ia kini memiliki tempat berteduh yang lebih layak dan tidak lagi tidur di emperan pasar. Tubuhnya masih lemah, namun hatinya terasa lebih tegak dari sebelumnya. Orang-orang mulai datang menjenguk, bukan karena iba, tetapi karena hormat. Mereka tahu, lelaki tua itu telah menjadi saksi atas kekejaman yang seringkali tak terlihat di balik kemewahan. Dan karena keberaniannya, dan keberanian Laras, kebenaran mulai mendapat ruang di desa kecil yang dulu terlalu nyaman dengan kepura-puraan. Hari demi hari menjelang persidangan pertama. Di rumahnya, Ibu Retno semakin gelisah. Ia mulai menyadari bahwa uang mungkin bisa membeli diam, tapi tidak bisa membungkam nurani.
bahwa kemewahan bisa mengilapkan citra, tapi tak sanggup menyembunyikan retak yang menganga di dalamnya. Dan malam-malamnya kini diisi oleh suara jam dinding yang berdetak lambat, seakan mengingatkan bahwa waktu untuk mempertanggungjawabkan semua telah dekat. Di meja kerjanya, pengacaranya masih mempersiapkan argumen. Tapi di cermin kamarnya, yang menatapnya balik bukan lagi seorang wanita terpandang, melainkan bayangan rapuh dari semua kebohongan yang dulu ia percaya akan melindunginya. Gedung pengadilan negeri di pusat kabupaten tidak pernah seramai itu pada hari kerja biasa. Kursi-kursi tunggu di luar ruang sidang sebagian terisi oleh warga desa yang penasaran, sebagian lagi oleh mereka yang sengaja datang untuk melihat langsung akhir dari kisah yang sudah lama bergulir di Kampung Lempung. Persidangan kasus Ibu Retno akhirnya digelar. Duduk di sisi kiri ruang sidang, Laras mengenakan kemeja putih bersih dan rok panjang sederhana. Wajahnya tenang, namun dalam matanya tampak kewaspadaan. Ia tahu hari ini bukan tentang dirinya, tetapi tentang banyak hal yang selama ini dibiarkan tak tersentuh. Tentang bagaimana seseorang bisa merasa lebih tinggi dari yang lain hanya karena kilau perhiasan dan lembaran uang. Di sisi berlawanan, Ibu Retno tampak berbeda dari biasanya. Meski tetap berdandan rapi, wajahnya tidak lagi menunjukkan keangkuhan yang dulu melekat seperti bayangan. Di balik make-up yang masih disapukan tipis, terlihat sorot mata yang kosong dan sesekali gugup. Di depannya, berkas-berkas pengadilan menumpuk di meja pembelaannya. Sang pengacara tampak sibuk membolak-balik catatan dan mempersiapkan argumen. Hakim memasuki ruangan dengan langkah mantap. Setelah prosesi pembukaan dibacakan, dakwaan mulai dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Dengan nada tegas, ia memaparkan kronologi kejadian, bagaimana pada pagi hari di warung makan rakyat, terdakwa, yang dikenal sebagai Ibu Retno, melakukan tindakan kekerasan terhadap seorang pengemis tua penyandang disabilitas, tendangan yang menyebabkan korban terjatuh dan mengalami luka. Jaksa juga menyebutkan adanya tindakan tambahan berupa pelecehan terhadap saksi mata yang kemudian melaporkan kejadian tersebut. Dalam paparannya, ia menekankan bahwa tindakan terdakwa bukanlah reaksi spontan, melainkan bentuk kesombongan dan penistaan terhadap martabat manusia. Satu persatu saksi dihadirkan. Pak Rahman duduk perlahan di kursi saksi. Tubuhnya masih ringkih tapi suaranya cukup jelas untuk mengungkapkan ulang peristiwa yang menimpanya. Ia tidak menyalahkan siapapun, hanya menyampaikan apa yang ia alami. Beberapa kali ia menunduk, menahan perasaan yang tak ingin ia perlihatkan di hadapan umum. Namun setiap kalimat yang keluar darinya menggema lebih keras dari jeritan apapun. Setelahnya, Laras maju ke mimbar saksi. Ia mengisahkan kembali bagaimana ia melihat insiden itu, bagaimana sikap dingin dan penghinaan dilakukan di tempat umum tanpa rasa malu sedikitpun. Suaranya tenang, namun setiap kata memiliki beban kebenaran yang tak terbantahkan. Pihak pembela mencoba meredam. Mereka memutar narasi, menyebut bahwa kliennya hanya merasa terganggu oleh kehadiran pengemis di saat sedang makan. Bahwa tindakan tersebut tak disengaja dan bukan dimaksudkan sebagai kekerasan. Bahkan disebutkan bahwa kliennya memiliki riwayat sensitif terhadap bau dan sering merasa mual mendadak. Namun setiap argumen itu terbentur pada bukti dan kesaksian yang konsisten. Rekaman dari kamera CCTV toko sebelah warung, yang kebetulan merekam sebagian kejadian, juga diputar. Meski kualitas gambar tidak sempurna, gerakan kaki Retno yang menendang terlihat jelas. Dan itu cukup untuk menumbangkan upaya pembelaan. Hari itu, suasana ruang sidang perlahan berubah. Apa yang semula dianggap sebagai drama biasa, kini menjadi pelajaran kolektif. Banyak di antara hadirin mulai memahami bahwa ini bukan soal si miskin melawan si kaya, tapi tentang siapa yang masih berani bersuara, ketika diam sudah menjadi kebiasaan. Ketika akhirnya semua pihak selesai memberikan pernyataan, sidang ditutup untuk sementara. Hakim akan menjatuhkan putusan pada minggu berikutnya. Di luar ruang sidang, angin sore bertiup pelan. Daun-daun kering berjatuhan di halaman pengadilan, seperti menyapu sisa-sisa kepura-puraan yang akhirnya terungkap. Laras berdiri sejenak di teras gedung, memandang langit yang mulai berubah jingga. Ia tidak tahu apa yang akan diputuskan nanti. Tapi hari itu, ia sudah menyaksikan kejujuran berdiri di depan hukum, tanpa kostum, tanpa pangkat,
hanya dengan keberanian. Dan itu, baginya, adalah kemenangan pertama. Hari putusan datang dengan langit yang kelabu. Gedung pengadilan kembali ramai. Namun kali ini terasa lebih tenang. Semua sudah mendengar tentang sidang sebelumnya, dan mayoritas sudah menyusun simpulan masing-masing. Warga desa yang dulu memuja kemewahan kini mulai membuka mata. Ibu Retno tidak lagi datang sebagai Bu Hajah yang dielu-elukan. Ia tiba dengan langkah perlahan, mata sembab, dan tangan yang menggenggam tas kecil seperti berpegangan pada harapan yang tersisa. Hakim duduk di tempatnya, didampingi 2 orang anggota majelis. Dalam keheningan yang terasa berat, ia membacakan ringkasan perkara tentang tindak penganiayaan terhadap seorang lelaki tua yang tidak mampu melawan, tentang arogansi yang diperlihatkan terang-terangan, dan tentang upaya pembelaan yang tidak cukup kuat untuk menutup bukti dan saksi yang terlalu jelas. Akhirnya, dengan suara mantap, putusan dibacakan. Terdakwa dinyatakan bersalah atas penganiayaan ringan terhadap penyandang disabilitas dan penyerangan terhadap saksi mata. Hukuman dijatuhkan dalam bentuk denda sebesar 150 juta rupiah, serta perintah untuk meminta maaf secara terbuka. Seketika, suasana hening. Tidak ada sorak, tidak ada tepuk tangan. Hanya helaan napas dari Laras yang seolah menandai bahwa beban panjang yang ia pikul perlahan mulai terangkat. Di bangku belakang, Pak Rahman menunduk dalam, menutup wajahnya dengan kedua tangan yang bergetar. Ia bukan menangis karena puas, tetapi karena merasa diakui. Bukan karena hukum menjatuhkan denda, tapi karena hatinya tidak lagi diinjak. Sementara itu, di kursinya, Ibu Retno terdiam. Wajahnya pucat. Air mata mulai menuruni pipi yang dulu begitu yakin akan kecantikan dan status. Ia tidak menyangka bahwa satu tendangan, yang dulu ia anggap sepele, bisa meruntuhkan segalanya. Tapi ini bukan soal satu gerakan kaki. Ini tentang arogansi yang tumbuh terlalu lama, dan luka-luka yang dikumpulkan oleh banyak orang dalam diam. Setelah sidang usai, semua bubar dengan perlahan. Laras tidak tinggal lama. Ia tahu ceritanya sudah sampai pada ujung, dan kini bukan saatnya untuk berdiri di tengah panggung. Ia kembali ke sekolah, kembali ke kelas yang riuh oleh tawa anak-anak, kembali ke tempat di mana kebenaran bisa ditanam dari awal, agar kelak tumbuh kuat dan tak mudah dibungkam. Waktu terus bergulir. Minggu berganti bulan. Ibu Retno mulai menjual aset-aset yang tersisa. Rumahnya disita oleh bank karena gagal membayar cicilan, mobilnya dilelang, dan perhiasan yang dulu memenuhi tubuhnya kini telah berpindah tangan. Ia tinggal di rumah kontrakan sempit di tepi kota, bekerja sebagai kasir di toko bangunan milik kerabat jauh. Tak banyak yang mengenalnya lagi, dan yang mengenal pun memilih berpaling. Hidupnya berubah drastis. Ia tak lagi menjadi pusat perhatian di pasar atau tamu kehormatan dalam acara-acara desa. Kini, ia hanya wanita biasa yang berusaha bertahan di tengah runtuhan masa lalunya. Namun dalam keheningan malam, saat lampu sudah dipadamkan dan suara luar meredup, bayangan wajah Pak Rahman masih sering muncul dalam pikirannya. Sorot mata tua yang tak melawan, namun tak pernah ia lupakan. Ia mulai menulis, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirinya sendiri. Tentang kesalahan, tentang rasa malu, tentang kebohongan yang dibangun di atas gengsi, dan tentang bagaimana semuanya akhirnya runtuh karena satu tindakan kecil yang memicu keberanian orang lain untuk berkata cukup. Sementara itu, hidup Pak Rahman perlahan membaik. Dengan bantuan dari beberapa donatur yang tergerak oleh kisahnya, ia bisa tinggal di rumah mungil yang bersih, menerima perawatan untuk lukanya, dan hidup dengan lebih tenang. Sesekali ia masih berjalan ke pasar dengan tongkat barunya, tidak lagi untuk mengemis, tapi hanya untuk merasakan keramaian. Banyak yang menyapanya dengan hormat sekarang, bukan karena kasihan, tetapi karena menghargai. Dan Laras tetap menjadi guru. Namanya tak pernah menghiasi koran atau layar televisi. Tapi di kalangan murid dan orang-orang yang tahu, ia adalah pengingat bahwa keberanian tidak membutuhkan pangkat atau sorotan. Cukup dengan hati yang bersih dan keyakinan untuk berdiri ketika semua memilih duduk. Di bawah langit kampung Lempung yang kini lebih teduh dari sebelumnya, kehidupan berjalan kembali. Tapi jejak cerita itu tetap tertanam, menjadi pelajaran bagi siapa saja yang menyaksikan,
bahwa kekuasaan dan kemewahan yang dibangun di atas keangkuhan hanya akan menghasilkan puing, dan bahwa suara paling kecil pun, jika diucapkan dengan jujur, bisa mengubah arah cerita.